Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita maknai kebaikan Tuhan ini dengan bersedia menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, agar di dalamnya Tuhan tuntun sertai kita di dalam perenungan firman di pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada di hari yang baru ini. Di sini kami hendak menerima firman-Mu sebagai bukti kesetiaan kami kepadamu. Berkenan Engkau urapi kami, agar lewatnya firman ini dapat kami mengerti dengan baik dan dapat kami lakukan dengan baik pula. Sehingga dalam kebaikan-kebaikan itulah kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan andalkan dan banggakan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 hingga 14. Demikian firman Tuhan. Di pintu mempelai perempuan, dengarkanlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi terkukur terdengar di tanah kita, pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Saudaraku, tema renungan kita di Rabu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Alam adalah bukti cinta. Alam adalah bukti cinta. Saudaraku, kalau kita mau mencari pengertian apa yang tersirat atau terkandung di dalam tulisan tema khotbah kita ini, yaitu alam adalah bukti cinta, maka tentu kita harus mulai melihat itu sejak penciptaan pertama yang berlangsung di muka bumi ini oleh tangan Tuhan sendiri, yang dituliskan di dalam kitab Kejadian pasal 1, di mana sebelum manusia diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan alam semesta dengan segala yang ada di dalamnya. Dan dikatakan di sana, saudaraku, semua ciptaan Allah adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Maka ketika manusia mengelolanya dengan bertanggung jawab, maka alam dengan segala yang ada di dalamnya akan memberikan kebahagiaan kepada manusia. Tapi ketika manusia tidak mengelolanya dengan baik, maka alam juga
akan membuat manusia menderita. Jadi jelas saudaraku, tema khotbah kita berkata alam adalah bukti cinta. Jadi alam yang dijadikan oleh Allah ini menjadi bukti cinta Allah kepada manusia. Dan manusia harus menyikapinya dengan syukur supaya ada kerelaan dari diri manusia untuk menjaga alam, melestarikan alam, bukan merusak alam. Karena cinta Tuhan akan terasakan oleh manusia kalau manusia memelihara alam dengan baik. Tapi sebaliknya cinta Allah itu tidak akan ada pada manusia kalau manusia sendiri semena-mena terhadap alam, menebang pohon sembarangan, merusak ekosistem alam, buang sampah sembarangan dan seterusnya. Jadi baik sekali saudaraku kita memahami alam di lingkungan kita atau di kehidupan kita di dunia ini. Karena ternyata alam itu menjadi bukti cinta Tuhan kepada manusia. Bisa dibayangkan saudaraku kalau kemudian tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada hewan yang bisa dimakan, tidak ada ikan di laut dan sebagainya. Apakah manusia bisa hidup jika semuanya itu tidak dimiliki? Jadi mari kita mengerti saudaraku bahwa alam dengan segala yang ada di dalamnya itulah bukti cinta Tuhan. Dan ketika kita pahami itu bukti cinta Tuhan, maka kita pun akan mulai mencintai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan memelihara alam, menumbuh kembangkan, melestarikan, menjaga dan memeliharanya. Dan akhirnya kita pun akan mendapatkan dampaknya. Alam menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Ini yang mau diungkapkan di dalam bacaan kita saudaraku. Coba kita lihat mulai ayat yang ke-11 dikatakan begini. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Jadi manisku, jelitaku ini menggambarkan manusia di hadapan Allah yang dicintai oleh Allah. Nikmatilah bunga yang semerbak wanginya, kicauan burung yang memberikan suasana teduh dan nyaman, dan yang lain-lainnya saudaraku yang ada di sekitar kita. Itu Allah berikan sebagai bukti cinta Allah, bukan benci Tuhan kepada kita. Dan kita diminta di sini untuk menikmatinya. Tapi apa yang bisa kita nikmati saudaraku kalau kemudian kita merusaknya? Tentu tidak ada. Jadi penting sekali saudaraku kita pahami firman pagi ini bahwa ternyata alam dengan segala yang ada di dalamnya itu bukti cinta Tuhan kepada manusia. Supaya kita merespon cinta Tuhan ini dengan betul-betul bertanggung jawab di dalamnya. Seperti tema khotbah kita katakan, alam adalah bukti cinta. Cinta siapa? Cinta Tuhan. Kepada siapa? Kepada manusia. Karena manusia yang menempati alam semesta ini. Dia membutuhkan alam semesta ini. Saya pikir sederhana sekali saudaraku untuk kita mengerti. Supaya kita mulai tahu bagaimana kita menjaga alam, kita pelihara alam, kita lestarikan semua yang ada. Maka alam pun akan memberikan penghidupan kepada kita. Suasana nyaman dan senantiasa memberikan sesuatu yang
menyegarkan kita. Karena alam yang bersih, saya yakin kita pun akan sehat di dalamnya. Mari saudaraku, kita maknai firman Tuhan ini dalam pengertian iman, bahwa ternyata Allah mencintai kita lewat alam semesta ini, supaya kita mencintai apa yang Tuhan berikan ini, yaitu alam dengan sebaik-baiknya. Selamat membuktikan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami di pagi ini. Bagaimana kami mengerti bahwa Allah sangat mencintai kami lewat alam yang dijadikan dan kami sudah tempati sampai saat ini. Tujuannya adalah bagaimana kami menghargai cinta Tuhan, sehingga dengannya kami dapat memperlakukan semua yang ada di kehidupan kami dengan baik, menjaga alam, memelihara alam, melestarikan, menumbuh kembangkan semua yang ada di dalam kehidupan kami ini, sehingga itu pun akan membuahkan sesuatu yang baik untuk kami. Kami sungguh-sungguh tidak menjadi orang-orang yang semena-mena terhadap alam. Dengan demikian Tuhan pun akan melihat kebaikan kami, dan lewat alam Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kami atau cintanya kepada kami dengan memberikan suasana nyaman, aman, tentram, bahagia dalam kehidupan kami manusia. Tolong kami untuk bisa melakukan ini Tuhan, karena hanya Engkau yang hanya Engkau yang bisa melakukannya untuk kami. Karena itu biarkan kami mengandalkan Engkau terus dalam hidup kami, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.